Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sari, NIM 933514020, kelas KPI 2D, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Di sini saya akan menjelaskan tentang deduktif, induktif, kias, tamsili, beserta syarat dan macam-macamnya. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian deduktif, induktif, kias, tamsili. Jadi, secara etimologi, kias merupakan masdar dari kata koso, yakisu, yang artinya ukuran. Sebagai contoh, si fulan mengkiaskan baju dengan kedua tangannya. Artinya, membandingkan antara dua hal untuk mengetahui ukuran yang lain. Dalam perkembangannya, kata kias banyak digunakan sebagai ungkapan dalam upaya penyamaan antara dua hal yang berbeda. Baik penyamaan yang berupa indrawi seperti pengkiasan dua buah buku atau pengkiasan maknawiyah. Misalnya, si fulan tidak bisa dibandingkan dengan si fulan. Artinya, tidak terdapat kesamaan dalam bentuk dan ukuran. Adapun pengertian kias secara terminologi menjadi perdebatan para ulama. Antara yang mengartikan kias sebagai metode penggantian hukum yang harus tunduk pada nas, dan yang mengartikan kias sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri di luar nas. Berikutnya yaitu syarat kias tamsili. Jadi, para ahli usul mempergunakan kias sebagai dalil dalam menetapkan ketika kias itu telah terpenuhi rukunnya. Ada 4 rukun kias, yaitu aslun, far'un, ilat, dan hukum. Aslun merupakan hukum pokok yang diambil persamaan atau sesuatu yang ada nas hukumnya. Adapun syarat-syarat aslun yaitu hukum yang hendak dipindahkan kepada cabang masih ada pada pokok. Kalau sudah tidak ada, misalnya sudah dihapuskan, maka tidak mungkin terdapat perpindahan hukum. Hukum yang ada dalam pokok harus hukum syarak, bukan hukum akal atau hukum bahasa. Far'un merupakan hukum cabang yang dipersamakan atau sesuatu yang tidak ada nas hukumnya. Adapun syarat-syarat far'un antara lain hukum cabang tidak lebih dulu adanya daripada hukum pokok. Cabang tidak mempunyai kekuatan sendiri. Ilat yang terdapat pada hukum cabang harus sama dengan ilat yang terdapat pada hukum pokok. Hukum cabang harus sama dengan hukum pokok. Ilat merupakan sifat yang menjadi dasar persamaan antara hukum cabang dengan hukum pokok. Adapun syarat-syaratnya yaitu ilat harus berupa sesuatu yang terang dan tertentu. Ilat tidak berlawanan dengan nas. Apabila berlawanan, naslah yang didahulukan. Hukum merupakan hasil dari kias tersebut. Lebih jelasnya, biasa dicontohkan bahwa Allah telah mengharamkan arak karena arak dapat merusak akal, membinasakan badan, dan juga menghabiskan harta. Maka dari itu, segala minuman yang memabukkan itu dihukumi haram. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa segala minuman yang memabukkan adalah far'un,
atau cabang, artinya yang dikiaskan. Arak adalah yang menjadi ukuran atau tempat mengkiaskan hukum, artinya asal atau pokok. Mabuk merusak akal adalah ilat penghubung atau sebab. Hukum dari penjelasan tadi yaitu segala yang memabukkan itu haram. Berikutnya ada macam-macam kias tamsili. Pertama ada kias murokab. Kias murokab adalah kias yang tersusun dari dua kias yang sederhana atau dari beberapa kias. Dua kias yang sederhana atau dari beberapa kias yang setiap natijahnya menjadi muqaddamah bagi kias yang mengikutinya. Lalu ada macam-macam kias murokab. Murokab artinya tersusun atau bertumpuk-tumpuk. Maksudnya adalah muqaddimah kias lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, dan seterusnya untuk sampai kepada natijah, karenanya dinamakan murokab. Artinya bertumpuk, tersusun. Kias murokab dibagi menjadi dua, yaitu muttasil an-nata'ij dan munfasil an-nata'ij. Yang kedua ada kias istiqra'i nakis. Istiqra'i artinya meneliti satu persatu. Maksudnya adalah satu metode untuk menarik kesimpulan dengan meneliti satu persatu. Seperti sebelum kita menyimpulkan bahwa setiap manusia itu berpikir, harus diteliti satu persatu terlebih dahulu. Ketika semua yang dituju peneliti itu masuk dalam kesimpulan atau natijah, tidak ada yang keluar, maka penelitian sempurna atau istiqra'i tam. Sebaliknya, jika dalam penelitian tersebut dinamakan penelitian nakis atau istiqra'i nakis. Istiqra'i tam termasuk kias mantiki dan istiqra'i nakis termasuk ke dalam lawahik kias. Yang terakhir ada kias khafi. Kias khafi adalah menetapkan suatu objek pikir dengan membatalkan lawannya. Dalam proses penyusunannya terdiri dari dua kias, yaitu istiqroni dan istisnai. Jika objek pikir yang ditetapkan itu tidak terbukti dan yang terbukti adalah lawannya, sebaliknya jika lawannya yang terbukti, objek pikir yang ditetapkan itu mustahil terbuktinya. Setelah kita membahas secara menyeluruh mengenai kias, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa kias itu memiliki runtutan lawahik kias dengan pembagian-pembagiannya, yaitu kias murokab, kias istiqra', kias tamsil, dan kias khafi. Selain itu ada juga macam-macam murokab yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu kias murokab dengan natijah tidak terpisah dan kias murokab yang natijahnya terpisah. Dan yang terakhir yaitu macam-macam hujah yang terbagi menjadi dua juga, yaitu
hujah akliyah, dan hujah nakliyah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.